sore. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, jurusan Manajemen Bisnis. Jadi kami ada tugas wawancarai mengenai operasional dari Domino's Pizza. Nah, sebelumnya kami memperkenalkan diri. Saya Azhara Sri Aura, biasa dipanggil Zara, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Silvana Putri Kartalina, biasa dipanggil Silvana. Kan kami udah memperkenalkan diri nih Bang. Boleh dong kami tahu nama Bang dan latar belakangnya Bang? Selamat sore semua. Ya. Perkenalkan, nama saya Ikhlas. Ini singkat ya. Ya. Ikhlas. Latar belakang pendidikan ya. Ya. Sebelumnya mungkin ini udah bisa dikata senior ya, senior dalam artian BP lama, angkatan lama. Dulu kuliah S1-nya di S1 Agribisnis Universitas Andalas angkatan 2008, tamatnya tahun 2012. Bekerja di Domino's itu semenjak tahun 2012 bulan Juni. Jadi sekarang itu masuk tahun kedua. Bekerja di retail semenjak tahun 2015. Jadi Sekarang posisinya sebagai supervisor store. Nah, ibu yang tadi itu dia store manager. sekian ya biodata dari Bang Ikhlasnya. Nah, selanjutnya kami mau bertanya tentang operasionalnya nih Bang. Jadi bagaimana sih untuk menjaga kualitas dan konsistensi produk di outlet Domino's yang Anda kelola? Menjaga kualitas dan konsistensi produk ya. Ya. Yang kita jual di sini adalah pizza ya. Nah, untuk produknya sendiri itu kita ada standar operasional, standar baku yang sesuai dengan SOP yang mana standarnya ini udah ditetapkan secara nasional itu dari pusat gitu. Jadi setiap pizza walau dimanapun store-nya itu ada takaran. Misalkan pizzanya sebut aja cheese mania. Nah, itu penggunaan proteinnya yang mana, bahan baku cheese, kejunya berapa, sambalnya berapa, itu ada standarnya. Jadi itu secara nasional itu ukurannya sama, tidak ada beda gitu. Karena ini untuk menciptakan atau menyamakan antara satu store dengan store yang lainnya, tidak ada beda gitu. Ada standarnya dia secara nasional. Nah, kalau di sini nggak kelihatan, tapi kalau di sebelah sana itu dia ada namanya job app. Job app itu yang boleh nanti adik-adik foto dari jauh atau boleh minta foto juga kakaknya. Dari kasir kelihatan yang ditempel di dinding. Itu kan ada tuh yang gambar-gambar pizza, cara pembuatan, gramasinya, itu semua lengkap di situ. Jadi kalau kita yang awal nggak tahu cara bikin, bisa lihat di situ. Itu lengkap. Berarti terbuka ya gitu ya Bang. Nah, selanjutnya Sedikit tambahan juga. iya. Tadi ada yang bilang terbuka. Kan Ya. di sini kita pas pembuatan pizzanya kan kelihatan ya. Kelihatan bagaimana dari awal rotinya di stretching, namanya stretching, pemberian topping, terus semuanya itu bisa dilihat oleh customer. Tujuannya apa? Kita itu memberi kesan kepada customer bahwa oh ini loh saat proses kita pembuatan pizzanya. Jadi dengan customer melihat, oh mereka merasa aman, nyaman, gitu. Oh mereka tahu nih. Berbeda kalau kitchennya di belakang kan mereka nggak tahu apa yang kita bikin kan. Nah, kalau sini yang visualnya kelihatan sama customer. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih Bang. Apa sih strategi utama dalam mengoptimalkan efisiensi rantai pasokan di lingkungan operasional restoran pizza ini? Rantai pasok ini berhubungan dengan bahan baku ya. Ya. Rantai pasok. Di sini bahan baku kita ada yang kalau kita sebutnya di sini yang bahan baku hidup sama bahan baku mati. Bahan baku hidup itu seperti daging. Kalau yang mati seperti yang kayak box, itu yang kardus ya. Segala macam. Ini kan kita store-nya ini berada di luar daerah ya, di luar Pulau Jawa. Warehouse kita itu adanya di Jakarta. Nah, untuk memenuhi stok kita yang ada di store, kita untuk kedatangan barang itu sekali 2 minggu. Kalau sesuai estimasi, terkadang di perjalanannya waktu tidak sesuai estimasi. Misalkan kita estimasi kedatangan hari Sabtu. Misalkan hari ini kedatangan barang nanti malam, tapi dikarenakan di jalan ada macet atau enggak pas lagi bensin lagi kosong yang terkait antar, itu kan berpengaruh, kadang bisa telat 2 hari, 3 hari. Nah, itu berpengaruh ke rantai pasok. Nah, jadi kalau untuk memenuhi, karena kita jualan pizza ya kita harus barang itu harus ready semua kan.
Jadi caranya ya kita pas saat ordering, kita namanya di sini tuh ada buffer. Buffer itu pada saat kita estimasi ordernya 1, kita ordernya 1,1. 0,1-nya ini tuh yang disebut dengan buffer. Buffernya itu 10% dari estimasi kita selama 2 minggu. Itu deh. Jadi, nah kalau misalkan kita kelewat order, jadi barangnya datang. Caranya gimana? Untuk kita cari stok terdekat. Di sini stok terdekat itu ada di Khatib Sulaiman sama di Bukit Tinggi. Biasanya kalau ada di situ, kita minta dari situ. Kita bakal transfer antar toko namanya jatuhnya. Kita saling ada grupnya sih biasanya. Kalau kita ada kelebihan barang, ada kekurangan barang, dan kita aktif di situ, kita saling tukar. Berarti emang stoknya emang dari sesama gitu ya? Ya, terus lagi kalau misalkan sesama store juga tidak ada, baru kita biasanya sold out sih. Kalau sold out berpengaruh ke penjualan kita. Apalagi kalau pizzanya itu pizza yang fast moving, barang-barang yang laku. Tapi karena toppingan yang nggak ada dan di store lain juga nggak ada, mau tidak mau kita sold out. Selanjutnya nih Bang, dalam menghadapi persaingan ketat di industri makanan, jadi bagaimana mempertahankan daya saing operasionalnya Bang? Daya saing ini berhubungan dengan kompetitor ya. Kita nggak boleh nyebutnya saingan apa kompetitor lah. Ya, kompetitor kita di sini itu ya sesama yang jualan pizza. Kalau teman-teman cek mungkin yang kalau bisa dibilang sebagai kompetitor ya tahu yang sebelum jembatan ada tuh yang sebelah jiwa, nah itu salah satunya itu. Nah caranya kita menjaga, ya maksudnya tadi kita dalam bersaing itu ya itu kita harus menjaga kualitas, kita mengutamakan kualitas produknya kita, pelayanan kita terhadap customer. Kalau produk kita udah sesuai dengan SOP, pelayanan kita sudah bagus, maka customer kita nggak akan lari, mereka akan balik lagi ke store kita, mereka akan loyal sama kita. Tapi ketika kita melakukan produk kita, kembali lagi nih, ketika yang pertanyaan pertama tadi yang berhubungan dengan bahan baku tidak ada, tapi kita paksakan, misalkan pizzanya made overload, tapi ada satu toppingan yang kurang, karena kita customer minta beli itu, kita tetap kasih, ujungnya apa? Mereka kecewa, kualitasnya kan berubah, mereka nggak mau lagi, mereka nggak di situ nggak sesuai standar. Selanjutnya, bagaimana mengelola jadwal kerja karyawan untuk mencapai keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan? Oke, kalau untuk karyawan ini berhubungan dengan tenaga kerja SDM ya. Di sini kita ada full time, ada part time. Untuk full time itu dia ada production, ada CSR. Untuk part time ada CSR dan ada delivery man. Nah, khusus untuk delivery man untuk part time itu mereka untuk satu hari itu masuknya 4 jam satu hari. Nah, tapi nggak masuk setiap hari, tergantung dengan kebutuhan. Kalau untuk jamnya itu, kalau mungkin nggak bisa disebar di sini ya berapa jamnya gitu. Anggaplah misalkan 20 jam 1 bulan. Nah, itu kita sebagai tim manajemen yang mengatur jam kapan mereka masuk, hari apa mereka libur. Di sini juga nggak part time itu nggak harus selalu pagi. Misalkan yang full time hari ini libur, otomatis yang backup adalah yang part time. Bisa jadi mereka masuk pagi atau mereka masuk closing. Nah, berhubungan juga dengan yang tenaga kerja ini, yang part time ini, mereka kan ibarat kata kontraknya itu kan beberapa bulan ya. Sekarang kan lagi emang dilanda isu nih ya, isu yang Palestina sama Israel. Nah, itu cukup berpengaruh ke jam kerjanya part time. Yang sebelumnya mungkin anggap 50 jam dikurangi jadi 20 jam ya, karena kebutuhan di store itu memang berkurang. Jadi ya mau nggak mau jam kerjanya dikurangin, ya memaksimalkan jam kerja full time. Itu deh. Dalam era pesatnya teknologi, bagaimana sih memanfaatkan inovasi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan di restoran kita ini? Kalau berhubungan dengan manajemen ya, berhubungan dengan teknologi ya, itu ya sebenarnya udah diurus sama orang head office sama marketing ya. Kita kan ada apps ya, apps itu
Domino's App, teman-teman boleh cek juga. Biasanya kalau kemarin sekitar bulan kemarin kita ada ngadain diskon 30%. Biasanya kalau teman-teman beli pizzanya di sini harganya 93.500. Tapi beli di apps cuma 33.500. Diskonnya sampai ya 60% diskonnya. Nah, terus secara penggunaan apps-nya tersebut itu juga dibikin senyamannya customer. Karena kan kalau pemakaian apps-nya ribet kan kadang nggak semua orang juga melek teknologi ya. Nah, jadi dibikin senyaman customer, tapi ada juga yang jadi masalah sih dalam pemakaian apps Domino's itu masih ada juga sih yang komplain misalkan karena kode notifikasinya nggak masuk, double order itu masih ada. Ya, ibarat kata ya errornya masih ada lah. Tapi kalau untuk kenyamanan masih cukup lumayan dan banyak diskonnya. Berarti sampai sekarang masih banyak diskonnya ya, Bang? Masih. Nah, teman-teman boleh dong cek apps-nya di sini. Selanjutnya pertanyaan dari saya, Bang. Dalam mengelola stok dan persediaan, apa langkah-langkah spesifik yang Anda ambil untuk menghindari kekurangan atau kelebihan? Nah, sebenarnya tadi pertanyaan sebelumnya udah menjawab ya, tapi menambahkan aja. Yang tadi itu kan kita ada orderingnya per sekali 2 minggu, barangnya datangnya per sekali 2 minggu. Dengan estimasi yang tadi dibilang, terkadang di jalan ada kendala-kendala yang di luar kontrolnya kita, seperti mobilnya rusak, bensin nggak ada, atau macet di jalan. Nah, itu berpengaruh ke pengantaran barang di store kita. Nah, jadi itu tadi, dengan kita adanya buffer, itu cukup bisa membantu kita dalam menjaga stok barang kita. Kita buffernya 10% up dari orderan kita di minggu ini. Dikarenakan bus atau truk yang ngantar barang minggu ini ada keterlambatan 2 hari, jadi selama 2 hari ini kita menggunakan buffer yang 10%. Jadi kita pakai yang dari yang 10% tadi. Terus kalau itu tadi, kalau memang nggak ada, kalau emang barang emang benar-benar habis dan di stok di toko lain juga habis, mau nggak mau tadi itu ya kita sold out-kan, itu dia. Selanjutnya, dalam situasi lonjakan pesanan, bagaimana Anda merencanakan penjadwalan karyawan untuk memastikan layanan tetap lancar? Oke, untuk lonjakan pesanan ini terkadang ada yang di luar estimasi, ada yang sesuai dengan estimasi. Misalkan pernah waktu itu ya di bulan sebelum 2 minggu sebelum Lebaran, ada pizza yang launchingnya itu di tahun lalu, tapi viralnya itu di 2 minggu sebelum Lebaran. Padahal launchingnya sudah sekitar 6 bulan. Tiba-tiba meledak di TikTok, orderannya bisa nggak habis-habis, nggak putus-putus. Nah, di situ kita agak kelabakan ya. Yang masuk paginya berdua, kalau secara kebutuhan itu harusnya ber4 orang, tapi yang masuk cuma berdua. Bisa dibayangkan nggak? Kerja 4 orang tapi dikerjakan oleh 2 orang. Secara pelayanan itu jadi nggak bagus, secara service juga nggak, kan itu ada namanya service time. Nanti akan berpengaruh berapa lama pembuatan pizza, berapa lama pengantaran delivery, itu berpengaruh. Nah, jadi itu ada momen-momen di mana kita memang harus, ya mau nggak mau ya, kita sebagai manajemen ya terkadang kita extend dikarenakan orang nggak ada nih, ya mau nggak mau kita bantu backup. Jadi itu sebenarnya bagian dari sesuatu yang nggak kita, di luar ekspektasi kita tadi itu gitu. Kecuali contohnya tadi pagi ada orderan, kakaknya pesan 10 paket, karena ini emang pesannya udah dari 2 hari sebelumnya, jadi kita udah bisa nih estimasikan, biasanya kita masuk jam 9 pagi, kita bikin masuknya jadi jam 9 pagi, jadi nggak ada masalah. Maksudnya bagaimana Anda melibatkan tim dalam inovasi operasional untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan? Kalau untuk pengalaman pelanggan ya, kalau di sini sih lebih ke service ya, karena kita nggak bisa mengotak-atik apa yang udah ada. Seperti tadi apps-nya kita kan nggak tahu nih, kita kan udah terima bersih, kita nggak tahu caranya. Kita cuma tahu cara yang kita bisa lakukan di sini adalah memberitahu customer, Kak ini kita kalau pesan di apps ada diskon. Kak kalau kakak pesannya di apps lebih cepat, nggak perlu ngantri, kakak tinggal pilih, kakak bisa pilih mau tambahan apa. Jadi di sini
kita coba untuk kasih dia self service ya jatuhnya ya. Dengan cara begitu ya itu tadi dia customer kita ajarkan supaya dia bisa dalam tanda kutip mandiri ya. Sama. Terima kasih nih Bang Oke. tentang diceritakan tentang Domino's Pizza ini. Mungkin sampai sini aja ya Bang. Dan sekali lagi terima kasih Bang. Terima kasih sudah meluangkan Ya, waktunya. meluang waktunya. Ya. Oke. Eh, berhubungnya waktunya ada banyak yang habis menghapus gitu kan Bang. Ya kami sampai di sini. Terima kasih dan selamat sore. Oke.